Mari kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita di depan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kaulah harapan kami ya Bapa, Kaulah sumber kekuatan kami satu-satunya. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya pula setiap kami yang datang beribadah, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Kami percaya setiap kami dalam kekurangan, Tuhan berkati berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau menguruskan hamba-Mu, Kau menyucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan disampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat? Shalom Tiberias, apa kabarnya? Di bulan yang baru, di minggu yang pertama, saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Di nama Tuhan, terima kasih buat worship leader, terima kasih buat barisan singer, terima kasih buat pemusik, terima kasih buat choir. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan saudara. Judul atau tema khotbah saya hari ini berbicara tentang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, perlu saudara ketahui bahwa salah satu tuntunan Allah atas setiap orang percaya ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kita diajar, kita dididik oleh Tuhan. Dan didikan Tuhan itu berupa sebagai penderitaan, didikan Tuhan itu berupa teguran, kegagalan dan sebagainya. Dan oleh sebab itu relakanlah hati kita agar kita mau menerima tuntunan Tuhan. Hari ini saudaraku buka Alkitab saudara terambil dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Kitab Bilangan pasal ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Saya pertama, nanti saudara kedua, lalu tiba di ke-10, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan wow puji Tuhan. Judul berikutnya adalah pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Dua saudara. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Empat saudara. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat 6 saudara. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. 10 sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak apa? Melontari kedua orang itu dengan, terus apa dikatakan, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudaraku, kalau kita melihat perjalanan hidup kita, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita percaya bahwa semua karena tuntunan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Nah, tanpa kita sadari, banyak setiap orang Kristen, bahkan setiap kita sebagai orang percaya, kita kurang mensyukuri apa arti hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya, kalau hari ini saudara masih belum mendapatkan jawaban doa, saudara harus tetap bersyukur di dalam Tuhan. Saudara harus tetap berterima kasih, walaupun banyak tantangan, rintangan hidup yang kita lewati setiap hari. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ayat yang barusan kita baca, di mana ini pemberontakan umat Israel kepada Allah dan sungut-sungut bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Sehingga mereka berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir ini, atau di padang gurun ini, tetapi melalui hambanya Musa, dosa-dosa bangsa Israel itu diampuni oleh Tuhan, sehingga Musa membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju yang namanya tanah Kanaan, atau tanah yang berlimpah susu dan madunya. Menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu menuntun? Kata menuntun berbicara tentang berjalan dengan memegang tangan. Kata menuntun artinya menggandeng tangan kita, bahkan memegang pundak kita. Jadi Anda dan saya hari ini dituntun oleh Tuhan. Anda dan saya hari ini semua karena perjalanan perlindungan Tuhan, bukan karena hebat dan kuat gagah kita. Jadi kata menuntun di mana Tuhan dengan kasih setianya memberikan kita kekuatan, membimbing umatnya ke tempat jalan yang benar. Pertanyaan kita hari ini adalah, kenapa bangsa Israel selama 40 tahun mereka menuju tanah Kanaan? Padahal kalau kita pelajari Alkitab kita dalam Keluaran pasal 13 ayat 17, di sana jelas sekali dikatakan bahwa perjalanan mereka itu singkat sekali, dekat dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi Alkitab sudah mengatakan karena sungut-sungutnya bangsa itu, karena ketegaran hati mereka, karena mereka suka mempersalahkan Musa dan Harun dan mempersalahkan Tuhan, dan pada akhirnya mereka 40 tahun menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu, saya pelajari slide berikutnya. Jarak dari Mesir ke Kanaan itu kira-kira hampir 800 km. Menurut para ahli, jarak dari Mesir ke Kanaan itu bisa ditempuh 25 hari dengan berjalan kaki, Pak Bu. Kalau zaman now, naik pesawat dari Mesir ke Yerusalem itu tidak sampai 1 jam, kurang lebih 30 menit. Kalau menggunakan transportasi darat, itu saudaraku, dari Mesir atau Kairo menuju Israel tanah Kanaan kira-kira 8 hari 49 menit atau 742,4 km. Jadi dekat, saudaraku. Tapi Bapak Ibu, kenapa bangsa ini berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Karena mereka sering bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun bangsa ini bersungut-sungut karena ketegaran hatinya, Alkitab Anda saya mengatakan bahwa Allah tetap menuntun mereka
sampai kepada tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bukan karena kebaikan mereka, bukan karena mereka adalah umat pilihan Allah, tapi karena memang penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya Anda dan saya mengalami tuntunan Tuhan atau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama, Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Sama-sama kita baca 2, 3 ayat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Perhatikan, di sana ada kata bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Itu artinya yang pertama yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami tuntunan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Bilang sama saya, katakan, saya tidak mau lagi bersungut-sungut. Bilang kanan kiri, bilang begini, tepuk pundaknya, bro, jangan mau bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Amin. Iya, Pak, Bu, bangsa ini bersungut-sungut, sekiranya kami mati di tanah Mesir ini, sekiranya kami mati di padang gurun ini. Siapakah orang bersungut-sungut itu? Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang suka ngomel, orang yang suka mengeluh, orang yang tidak memiliki penguasaan diri. Orang bersungut-sungut adalah orang suka yang marah, kecewa karena kurang merasa puas dalam kehidupannya. Ada 2 peristiwa bagaimana bangsa Israel ini bersungut-sungut. Alkitab Anda saya mencatat. Yang pertama Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berada di Mara dan mendapati mata air di sana, rasanya pahit. Padahal kalau kita lihat kopi tanpa gula itu enak. Tapi mereka datang sama Musa. Musa lapor sama